emang sih hujan rintik-rintik gitu, tapi angin gede. Nah lucunya gue tidur, angin gede tuh kayak diterpa angin itu, tenda tuh kayak ada yang nyoel-nyoel. Oh ya, di mimpi juga pernah kayak putihnya itu tapi nggak terlalu putih nyanter gitu. Kalau di apa ya, bahasanya itu kan nerawang. Setelah dari situ gue coba cerita ke bokap, Pak ini pegel di sini Pak, kenapa ya, pulang dari sono. Oh nggak apa-apa, itu mah kali lagi ada yang pengen ini aja. Yang lain maksudnya tuh lampunya pada redup pada apa, gue nungguin yang dia dong, ya kan. Gue tungguin kagak keluar. Gue ketok, Kak udah belum Kak? Gue ketok lagi, Kak udah belum Kak? Gak jawab nih. Terus gue coba untuk dorong dikit kan, kebuka tuh, nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang dialami dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah punya narasumber yang punya pengalaman perjalanan ke sebuah curug. Langsung aja kita tanya sama yang bersangkutan. Halo Bang Wai. Halo. Sehat Bang Wai ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, tadi kan kita sebelum syuting kita udah nanya-nanya nih ceritanya seperti apa. Boleh dikasih tahu nggak sih kisi-kisi dari cerita yang lo alami nih? Oke, kisi-kisinya sih itu kejadiannya kita diusilin ya. Diusilin. Ya, baik itu mau kita usilin secara fisik ataupun cuma kayak gangguan kecil gitu. Oh, itu kejadian di Curug daerah? Daerah Cianjur. Daerah Cianjur. Oke deh. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana ceritanya, lo tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita pengalaman pribadi, lo bisa ceritain di Narasi Misteri dengan DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri yang ada di deskripsi di bawah. Dan follow juga Instagramnya Narasi Misteri dan juga TikToknya Narasi Misteri, karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari Instagram dan YouTube-nya Narasi Misteri. Dan buat kalian jika suka sama Narasi Misteri, share sebanyak-banyaknya video ini biar kita bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang bisa bercerita pengalaman pribadinya. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Wai, boleh diceritain nggak sih nih awal mula perjalanan lo ini nih? Oke. Pertama kita berangkat itu sekitar jam 1 dari Bantar Gebang ya. Itu kurang lebih kita ada 8 motor. 8 motor. 8 motor itu kita jalannya itu melalui lewat jalan Bandung lah, jalur Bandung gitu. Nah dari situ sih udah ada kayak, wah ini udah lumayan ini nih, lumayan gangguan nih, spooky. Secara saya juga ini punya apa ya, kayak ada sensitivitasnya lah gitu. Karena dari bokap juga punya yang seperti itu, ya akhirnya dia nurun gitu. Dari jalan sih udah kerasa tuh di daerah Cikalong Wetan. Itu tuh kayak di situ ada kayak diliatin gitu. Di sepanjang itu kayak diliatin. Gue lewat tuh kayak lihat gitu. Jadi dari situ gue udah ngerasa, wah semoga nggak kenapa-napa nih. Setelah dari situ gue langsung
Ya udah gue anggap udahlah biasa. Dari situ langsung kita ke daerah mana lagi tuh ya, masih daerah Bandung tapi gue nggak tahu tempatnya. Di situ udara sangat ini banget sih, dingin. Tapi yang gue rasain tuh kayak kujur tubuh panas kayak gitu. Gue nggak ngerti tuh kenapa, apa teman-teman yang lain juga ngerasain panas atau gimana. Ya gue antepin sendiri jadinya kayak gitu. Dari situ gue pernah cerita ke bokap kalau gue ngerasa di tempat yang dingin tapi gue ngerasa panas tuh kenapa ya. Kata bokap udah itu heroin aja katanya. Mereka mencoba untuk apa sih namanya, mendekat lah katanya gitu. Oh ya udah, dibawa santai sambil baca-baca. Ya udah ketemu itu pagi, karena kan gue berangkat jam 1, sekitar sampai TKP itu paginya siang deh, jam 12. Udah sampai TKP. Oh jadi kita ceritain dulu nih tempatnya gimana. Tempatnya itu kita ada di daerah apa ya, ibaratnya kayak perbukitan tapi nggak bukit, karena sih tebing. Nah jadi kita diarahin untuk yang ngecamp itu di atas tebing, kurang lebih 500 meter dari air terjunnya itu. Gitu. Jadi tuh kita masih bisa ngeliat tuh, oh itu air terjun tuh di situ tuh di tempat kita ini, tempat ngecamp. View-nya langsung ke curugnya. Langsung ke curug. Nah tapi di sekitar kita itu sawah dan juga kayak pohon bambu kayak gitu. Lumayan apa ya, lumayan keren sih kalau siang-siang. Tapi di sekitar kita ngecamp itu ada gubuk saung. Saung itu nggak terawat, kayak atapnya udah pada bolong, terus ininya apa, bambunya udah pada rusak. Dari situ juga gue udah ngerasa tuh kayak wah banyak nih. Banyak, karena itu Ilarang tinggi-tinggi. Wah semoga malam gak ada apa-apa nih kan, karena tuh nggak jauh di tempat ngecamp ke gubuk itu tuh lumayan deket, ada 100 meter kali ya situ. Pas udah rada sore tuh udah ngerasa udah ada yang mulai masuk nih ke area situ. Udah masuk jam malam, kita bakar-bakar, ternyata hujan. Akhirnya kita ya udah, kita diem di tenda. Akhirnya hujan-hujan itu kita paksain untuk ya udah sembari kita hujan gini kita istirahat. Disitulah udah mulai teror meneror dari fisik, dari apa ya, nggak fisiknya juga ada gitu. Secara pribadi dari guanya sendiri. Kalau yang fisiknya itu gua tidur berada di paling pinggir tenda. Jadi satu tenda itu ada sekitar 4-5 orang. Dari situ gue mencoba untuk tenang karena gue udah tahu situ wah lumayan banget. Emang sih hujan rintik-rintik itu, tapi angin gede. Nah lucunya gue tidur, angin gede tuh kayak diterpa angin itu, tenda tuh kayak ada yang nyoel-nyoel karena gue paling pinggir gitu. Gue merasa untuk ini mah angin gitu. Tapi angin itu kalau kena tenda kayak nabrak nggak sih? Brak gitu. Ini kayak diinin, kayak gitu. Dicowel, kayak bukan angin. Nah dari situ gue punya pengalaman juga. Gue pernah ngecamp di pinggir laut yang notabene itu anginnya kenceng juga. Tapi gue tidur di samping itu nggak seperti itu. Ketika terpaan angin kena
tenda tuh nggak kecoh ya, bener-bener nabok, pok gitu. Nah itu gue mulai situ mikir, wah beda nih. Terus selama gue tidur, gue dicoel mulu. Dicoel gitu, kayak udah lu ngapain tidur gitu, dicoel. Wah, gue ngeri nih, gue baca aja. Gue baca, nggak lama gue ya udah akhirnya kebiasa kali ya, gue tidur terlelap. Gue bangun jam 1 malam, ingat. Bangun dan gue masih dicoel-coel itu, nggak berhenti tuh coel-coel. Dan akhirnya gue dengar suara orang Sunda itu ngomongnya halus gitu, maksudnya ngomongnya kayak jauh tapi kedengeran gitu. Dia berada di samping tenda gue, dan samping tenda gue itu adalah tempat parkir motor-motor kita gitu. Karena gue nggak mikir kayak wah ini makhluk halus atau apa gitu, gue berusaha untuk positive thinking. Wah ini ada yang gak beres nih, ada orang nih gitu kan. Gue langsung bangunin temen gue, bang di parkiran ada orang. Nah temen gue langsung bangun dan ngeliat tuh nggak ada gitu. Katanya wah bohong lu. Iya gue denger. Dan ternyata emang nggak ada siapa-siapa gitu. Dan kalau gue denger lagi tuh bahasa Sunda gitu. Malam-malam jam 1 di situ ngapain gitu kan. Di situ lah gue mulai, waduh udah nggak beres nih. Makanya gue mulai apa ya, mulai untuk mengkeep cerita ini biar nggak bikin parno mereka gitu kan. Udah mereka mah biarin aja, kayak nggak merasa terganggu, tapi dari gue terganggu gitu, teror. Karena mereka nggak ngerasain apa-apa ya. Dari yang nggak fisiknya, gue di mimpi juga pernah kayak putihnya itu tapi nggak terlalu putih nyanter ya. Kalau di apa ya, bahasanya itu kan rawang gitu. Nggak solid. Iya nggak solid, nggak nyata banget tuh. Gue nggak tahu ini apa ya, perwujudannya daerah situ atau gimana gitu kan. Itu sebuah pengkodean atau gimana gitu. Ini kayak ini gue ini loh, ada loh gitu. Tapi gue nggak mikir ke situ. Yaudah akhirnya gue berusaha untuk tetap tenang sekali lagi, dan gue mencoba untuk keep biar nggak ada yang lain parno kayak gitu sih. Akhirnya gara-gara keributan yang ada orang di suara gaib kayak gitu, gue langsung semua langsung pada gaduh, pada bangun jam 1 malam pada bangun. Gue ingat tuh jam 1 malam pada bangun, lu bangun kenapa gitu? Nggak apa-apa. Ya kira pada kagak bisa tidur lagi semuanya. Sampai pagi. Ya dari yang situ gue coba inget, mungkin apa ini sebuah penunggu yang digubuk atau gimana. Karena situ juga energinya cukup kuat sih. Lumayan kuat di sana. Lumayan kuat. Soalnya di sono juga kayak apa ya, bekas orang-orang kayak mungkin nggak pernah dibersihin gitu, kayak sampah-sampah tuh banyak. Mungkin mereka langsung terganggu kali ya, kayak gitu. Mau ngasih tahu kali, mungkin jangan sembarangan ya, atau gimana gitu. Itu sih. Nyampe ke perjalanan lu pulang dari sana? Nah, sampai perjalanan gue pulang dari sana tuh, gue ngerasa kayak di badan gue tuh kayak udah. Tapi gue balik lagi mungkin, ini mah karena gue naik motor yang nunduk kali ya. Mungkin pegel gitu. Gue mencoba untuk positive thinking.
Dan gue mencoba setelah dari situ gue coba cerita ke bokap. Pak, ini pegel di sini pak. Kenapa ya? Pulang dari sana. Oh nggak apa-apa itu mah kali lagi ada yang pengen ini aja. Wah, dari kata pengen ini aja tuh kayak apa iya ini yang di sono pengen ikut gitu. Gue rada takut juga sih. Tapi terus yang dibersihin atau gimana gitu? Iya, bokap suruh gue mandi. Habis mandi gue dikasih itu kayak dikasih bacain ayat gitu sama bokap. Ya udah enakan tuh, udah kayak nggak terlalu berat. Dari situ sih gue udah mencoba untuk emang ini penunggu situ udah paling murka kali ya. Sampai mau ikut kali. Kayak gitu. Nah ini perjalanan lu kan 8 orang nih. Yang di saat dicolek-colek itu yang ngerasain emang lu sendiri doang ya? Temen gue juga ngerasain di tenda sebelah. Tenda sebelah. Dia ngerasain, tapi dia sama kayak gue posisinya. Kayak, wah ini mah angin, yuk gitu. Jadi kayak dia ngerasa sama kayak gue, mungkin ini angin. Dia nggak berani ceritain yang ke lain, gitu. Oh, di sana di-keep sendiri biar yang lain nggak panik. Betul. Sampai akhirnya semuanya kebangun gara-gara yang ada suara di parkiran. Iya. Tapi itu nggak semuanya tahu juga ada suara di parkiran. Itu di tenda gua. Dan itu gue belum cerita ke tenda sono. Dan tenda sono baru bangun gara-gara gue gaduh. Gitu. Karena emang nggak ada siapa-siapa di sono. Selain kita. Yeah. Tapi itu jam 1 malam ada suara kayak ngomong bahasa Sunda gitu. Lama? Enggak, sebentar. Ngomong bahasa Sunda tapi ya udah cuma kayak sekelebat gitu. Yang denger lo doang atau temen lo yang lo yang lo bangunin denger juga? Enggak, gua doang. Jadi kayak gua diteror gitu. Ya ini udah. curugnya di Cianjur mananya nih? Cianjur mana ya? Selatan. Oh. Cianjur Selatan. Curug apa tuh? Kalau nggak salah itu namanya Curug Citambur. Curug Citambur. Oh. Gitu. Tapi itu emang udah jadi tempat wisata? Udah jadi tempat wisata. Cuman tempat lo ngecamp itu emang kotor, banyak sampah di sana ya? Bekas-bekas orang nenda dan lain-lain juga? Iya. Kalau yang daerah untuk kita nenda sih enggak, cuma kayak di gubuknya itu kotor tuh. Mungkin di situ kali mereka marah kali ya. Nggak menjaga kebersihan atau gimana. Ya akhirnya ya kita juga sebelum pulang kita berbersih juga. Karena inget kita kesini tuh cuma numpang, kan? Jangan ngerusak gitu. Ya udah akhirnya kita bersihin. Kayak gitu sih. Tapi di anak-anak yang lain nggak ada yang bermasalah atau kendala apapun selain lo aja udah gue simpan sendiri semuanya gitu? Kalau yang lain sih gue bilang itu pada nggak ada ya. Pada satu orang doang tuh yang kayak di pinggir sama kayak gue, posisinya di pinggir tenda. Ya paling kecil-kecil gitu doang. Tapi itu dicoelnya itu cuma di satu titik itu doang? Iya. Maksudnya ini tenda nih, tenda dicoel gitu. Dan itu di bawah ya, karena lo kan lagi tidur ya, area bawah ya yang dicoel ya? Iya. Sedangkan angin harusnya angin di atas. Nah kan? Semuanya itu goyang dengan frame-frame-nya harusnya ya? Iya. Karena gue pernah ngecamp di pinggir pantai itu, anginnya kenceng juga nggak seperti itu. Angin kenceng tuh buk. Ini nggak gitu. Coel. Ya gue lumayan ngeri sih kayak gitu. Aduh, lumayan dah. Tapi lo nggak nyariin itu apa? Keluar atau apa? Enggak. Karena emang pada saat itu kan gue bilang tadi gerimis. Gue juga nggak mungkin sih keluar. Dan juga kondisi dingin gitu. Jadi ya udah bersikap bodoh amat aja sama itu situasi, juga keluar juga nggak mungkin ya? Iya, betul. Kayak gitu. Terus tapi bokap nggak ada yang info apa-apa tentang yang lo alamin di sana? Enggak. Cuman yang ya udah ngawal yang udah nyampe rumah. Enggak dibersihin. Ya, kayak gitu.
Waduh, ini satu pelajaran banget nih ya. Kalau ke ya tempat wisata, apalagi berhubungan dengan alam ya, Iya. jangan nyampah, jangan ngotorin, jangan ngerusak Betul, ya. betul. Karena di luar itu ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat, bisa marah, ataupun ya alamnya sendiri jadinya nggak bagus ya. Betul. Bisa jadi kayak nanti ya berapa lama sih tahannya nih tempat nih kalau yang datang ngerusak, yang datang ngotorin ya kan. Malah yang ada nggak enak buat wisata lagi. Betul. Tempat wisatanya jadi bermasalah ya kan. Waduh, ada pengalaman lain nggak bang? Selain yang di sana? Pengalaman lain paling sama sih, kita ngecamp juga. Tapi itu gue zaman SMP sih. Ngecamp di Curug juga? Bukan, di Bumi Perkemahan Cibubur. Aduh. Itu SMP. Jadi gue dulu SMP gue pramuka gitu. Zaman dulu itu WC-nya itu kan bareng ya, maksudnya satu toilet tuh berjejer tuh. Gue inget temen gue tuh masuk duluan. Gue nggak inget temen gue atau siapa itu masuk duluan. Karena yang lain maksudnya tuh lampunya pada redup pada apa, gue nungguin yang dia dong, ya kan. Gue tungguin kagak keluar. Gue ketok, Kak, udah belum Kak? Gue ketok lagi, Kak, udah belum Kak? Nggak jawab nih. Terus gue coba untuk dorong dikit kan, kebuka tuh, nggak ada siapa-siapa. Dan lo ngelihat jelas kalau masuk? Jadi, posisinya gini, sekitar 10 meter, gue ngeliat ada orang tuh masuk ke situ. Karena gue juga mau inilah ibaratnya, gue juga mau make tuh si toiletnya. Ya udah biarin dia duluan, karena yang lain juga gue lihat toiletnya tuh kayak ada lampu yang redup, ada yang ini, dan gue juga mikir ini rada gak enak banget nih, ya kan, tempatnya rada kayak ada yang kebuka itunya. Nah itu yang bagus tuh, itu yang ibaratnya yang layak lah. Gue tungguin dia dong, lama kan, gue ketok kagak nyaut, gue dorong akhirnya kebuka itu kagak siapa-siapa. Dan sekali lagi gue nyatakan, mungkin gue salah lihat, karena gue udah keburu ini. Ya udah gue pakai aja tuh toilet. Gue nggak bisa tidur gak abis itu di tenda. Dan gue nggak cerita lagi ke temen gue, karena gue nggak mau yang lain parno. Iya. Ya, ini hal yang paling krusial kalau diterima, kalau kita ngalamin ya. Kalau kita cerita ke temen, apa mungkin suasana akan baik-baik aja ya. Besok paginya juga temen gue pada bilang, lu kenapa yuk diem aja? Oh enggak, gue lagi sakit perut gitu. Sungguh pengalaman yang sangat spooky. Tapi sih. Emang ya, banyak cerita kan kalau di Bumi Perkemahan Cibubur ini ya. Dan kayak kemarin pun ada yang cerita kalau emang toiletnya itu suka ada yang aneh-aneh di Bumi Perkemahan Cibubur ini nih. Dan lo juga ngalamin hal yang toiletnya sama di toiletnya juga. Toiletnya juga emang spooky sih. Sangat serem itu ya? Serem. Pada zaman 2010 apa 2009 gitu. Mungkin sekarang udah lebih udah baik bagus, ya. Udah bagus ya. Dan dulu kan sangat lebat ya hutannya itu. Jadi ya gue ngerasa emang wah ini udah vibe banget nih. Seremnya nih. Alamnya dapat, seremnya dapat. Iya. Bener-bener tuh. Waduh. Nah buat lo yang suka sama ceritanya Bang Wai nih, lo bisa share sebanyak-banyaknya nih. Bang Wai, thank you banget ya udah mau cerita di Narasi Misteri. Oke, sama-sama. Nah, yang punya cerita pengalaman pribadinya, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Nah, ada di deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Narasi Misteri.
Dan juga follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari Instagram dan YouTube-nya Narasi Misteri. Share juga video ini sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus bercerita tentang pengalaman pribadi orang-orang yang di luar nalar. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.